Saya percaya semua kita dalam lindungan Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Allah kita. Yeay. Haleluya. Di nama Tuhan. Ini baru pertama kalinya saya diajak Bung Tommy ke tempat ini. Jujur saya baru pertama kali loh ke sini. Dan akhirnya saya disuruh kesaksian. Ya memang Tuhan yang suruh juga gitu. Waktu pas saya didiagnosa kanker, ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar kesaksian saya sebelumnya di YouTube ataupun di Instagram atau di Facebook. Aduh. Jadi Maaf. didiagnosa kanker darah atau leukemia itu tanggal 8 Juli 2022 tahun kemarin, 8 Juli 2022. Jadi sebelum saya didiagnosa kanker darah waktu sama dokter, itu saya mengalami pengecekan darah dulu di rumah sakit di Tangerang, salah satu rumah sakit di Tangerang, sampai 3 kali waktu itu sel darah putih saya diambil. Dan saya sangat terkejut ketika hasil dari cek lab darah itu bahwa leukosit saya itu sangat tinggi atau hiperleukosit. Nah, karena kebetulan di rumah sakit di Tangerang itu tidak ada ahli onkologi atau ahli darah, dokter ahli darah. Jadi akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais. Nah, ketika sebelum sampai di RS Darmais, saya melakukan pengecekan darah yang kedua dan itu didiagnosa bahwa saya terkena leukemia atau kanker darah. Wah, waktu itu saya jujur aja ya, siapa sih di sini yang di tempat ini ya kalau kita didiagnosa seperti itu akan shock. Saya pun juga sama shock gitu, kaget gitu. Udah hopeless, udah ibaratnya udah putus harapan, oh gimana lagi? Endingnya pasti mati gitu di pikiran saya gitu ya. Tapi saya percaya semua ini terjadi Tuhan izinkan, memang semuanya ada maksud rencana Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan kalau izinkan sesuatu terjadi hidup kita, itu Tuhan bukan iseng, tapi semuanya ada rencana Tuhan yang baik bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Karena Tuhan itu sayang sama kita. Yes. Dan akhirnya pada bulan Juli, saya mulai dirujuk ke RS Darmais. Nah, tapi selama 2 bulan dari Juli 2022 sampai dengan Agustus akhir 2022 saya di pelayanan di beberapa tempat lah di Jakarta gitu, Jabodetabek. Itu saya pakai masker tabung oksigen kemana-mana tuh saya bawa, itu ada fotonya tuh. Nah, karena memang saya belum dilakukan pemeriksaan bahkan perawatan lebih lanjut. Karena kalau kanker ini diobservasi satu-satu ya organ-organ tubuhnya. Dan akhirnya pada tanggal 30 Agustus tepatnya itu 2022 itu saya diambil darah lagi. Pas diambil darah lagi, memang saya udah dipastikan saya mengidap kanker darah atau leukemia. Karena kalau kanker darah itu dia tidak ada stadium. Jadi banyak yang nanya ke saya, stadiumnya berapa? Nggak ada. Kanker darah itu nggak ada stadium. Kanker darah itu jenis. Jenisnya ada 3 jenis besar. Itu ada AML, ada CML, dan ALL. AML itu acute myeloid leukemia, ALL acute lymphocyte leukemia, dan CML itu chronic myeloid leukemia. Nah, saya yang chronic myeloid leukemia. Nah, waktu pas sebelum saya dirawat di RS Darmais, itu kaki kanan kiri saya tuh udah biru-biru seperti kayak orang kebentur. Mata kanan kiri saya itu di retina itu ada darah. Di telinga kanan saya pun banyak darah gitu loh. Jadi saya udah dengar susah, ngelihat juga susah. Dan saya percaya kalau saya boleh sampai saat ini itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Semua karena kuasanya. Yes. Buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan akhirnya memang Tuhan izinkan saya harus masuk ke rumah sakit dan dirawat inap di RS Darmais. Tanggal 30 setelah diambil darah lagi, saya CML dan ternyata dijumpai saya hiperleukosit. Jadi 5 kali di atas manusia normal. 580.000. Kalau menurut diagnosa dokter, dengan leukosit segitu itu harusnya saya udah meninggal. Kalau hitung-hitungan data ya. Tapi puji nama Tuhan, ini sekali semua karena mujizat, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan saya tidak meninggal gitu. Dan tetap masih berdiri tuh, sampai dokter pun kaget gitu. Kok kamu masih bisa berdiri gitu loh. Sedangkan banyak kalau pasien udah sampai hiperleukosit seperti itu, biasanya jatuh stroke, meninggal gitu. Ini saya enggak gitu, masih berdiri. Memang semua izin Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa gitu. Dan akhirnya pada tanggal 31 Agustus saya dites COVID tuh di RS Darmais dan tanpa diduga-duga saya terkena COVID. Waduh, tambah kredit kan, udah leukemia, hiperleukosit, COVID. Dokter makin tambah pusing karena kenapa? Kalau kanker udah kena COVID, harapan kehidupannya sangat-sangat tipis gitu, sangat-sangat tipis. Akhirnya saya tuh ditahan sama pihak rumah sakit, nggak boleh pulang. Saya langsung dibawa masuk ke ruang IGD di RS Darmais di Jakarta ya. Nah, waktu sebelum masuk RS Darmais di ruang IGD,
saya berdoa minta sama Tuhan. Saya ingin minta kesembuhan. Saya minta 2 hal sama Tuhan. Tuhan, kalau sampai saya masuk di ruang IGD, bahkan ICU, hanya 2 yang saya minta. Yang pertama, jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual. Karena saya tahu rumah sakit kanker itu beda dengan rumah sakit yang lainnya gitu. Tapi itu rumah sakit kanker nasional gitu loh. Seluruh Indonesia datang ke situ semua gitu. Termasuk saya salah satu pasiennya. Dan benar, waktu pas pintu IGD dibuka, saya masuk ke dalam, itu pasien udah jerit-jerit dari ujung. Wah, sakit, dan memang benar sangat-sangat sakit gitu loh. Sampai mereka disuntik painkiller anti nyeri ya, painkiller anti nyeri, nggak mempan, bahkan ada yang meninggal. Ujung-ujung apa? Disuntik morfin, jepret, meninggal juga gitu, meninggal juga. Bahkan yang di samping saya meninggal gitu loh. Dan puji nama Tuhan, saya tuh nggak pusing, nggak mual, makan seperti manusia normal. Sedangkan yang pasien yang lain itu mereka udah pakai sonde. Sonde itu makanannya dimasukin cairan di hidung. Ada yang pakai ventilator, jadi pernapasannya masukin selang ke paru-paru. Kalau saya nggak, masih normal. Saya pakai oksigen biasa. Dan setelah akhirnya saya masuk IGD, saya terkena COVID juga, sambil ditransfusi darah, itu foto-fotonya ada. Jam 1 pagi, itu tanggal 1 September, saya dimasukin ke ruang isolasi zona merah. Nah, pas saya dimasukin ke situ, ruangannya cukup besar, terang, tapi di situ sepi, nggak ada siapa-siapa. Hanya ada tempat tidur kosong bekas pasien ya. Ya jujur saya takut juga ini tempat apa gitu kan. Pas setelah saya jam 7 pagi tanggal 1 September 2022 saya dipindahin ke ruang ICU, saya tanya sama suster, "Suster, saya dimasukin ke ruang apa itu di situ?" Itu ruang isolasi yang orang-orang kena COVID dan kanker, tapi semuanya meninggal. Jadi cuma saya yang hidup. Satu-satunya orang yang hidup saya. Dokter pun sampai geleng-geleng kepala gini, ini orang aneh banget gitu. Saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Yes, amin. Penyertaan Tuhan sungguh nyata. Bukan karena saya. Kalau mungkin saudara nanya saya, kok bisa berani sih menghadapi ini? Jujur saya nggak berani gitu. Saya juga takut gitu. Ini semua karena Tuhan Yesus ngasih keberanian dalam hidup saya untuk menghadapi ini semua. Dan akhirnya saya dimasukin ke ruang ICU tanggal 1 September ya 2022. Udah saya dimasukin sensor-sensor semuanya kan lengkap. Sempat saya mengalami masa kritis di ruang ICU ya, karena pasien yang kita kan masing-masing untuk kamarnya hanya dibatasi oleh kaca gitu ya, kaca steril. Yang di samping saya kena kanker dan COVID juga, kiri juga sama kanker COVID dan sudah meninggal, akhirnya meninggal. Pas saya masuk kalau meninggal gitu. Apalagi kalau udah masuk ruang ICU, di gambaran pikiran saya, wah udah selesai gitu kan. Coba kalau Bapak Ibu Saudara baca pelan-pelan, ruang ICU, ICU kan, ICU kan. Kalau bahasa Inggris ICU, Y-nya gede. Berarti ya semua pasien tinggal menghadap kepada Tuhan aja. Gitu loh. Karena cuma satu-satunya saya pasien yang sadar di ruang ICU. Yang lainnya tuh udah nggak sadar, udah sunyi senyap gitu. Hanya sensor-sensor jantung aja yang bunyi nit gitu kan. Dan akhirnya pada tanggal 5 September itu hari Senin, saya diizinkan Tuhan mengalami masa kritis. Jadi waktu saya diinfus di sini, karena saya hiperleukosit, ya kan, 580, macet, tangan saya bengkak, kayak disayat-sayat, kayak orang dicambuk, sampai bengkak sampai ke sini, gitu kan. Itu sakitnya luar biasa, sakit banget. Itu jam 2:30 pagi, itu puncak-puncak kayak tanggal 1 September. Dan akhirnya pada waktu itu, saya minta sama suster, tolong suster kasih saya painkiller, karena saya udah nggak tahan, udah sangat-sangat sakit gitu kan. Dikasih dosis 1 nggak mempan, dosis 2 nggak mempan, akhirnya dikasih morfin, makin tak mau putus tangan saya. Wah, sakitnya luar biasa, sampai saya tuh akhirnya demam tinggi, udah tangan udah nempel begini, udah gemeteran. Tapi puji Tuhan ya, saya juga heran, hanya saya pasien kok di ruang ICU boleh bawa handphone. Nah, Bapak Ibu boleh cek ya, dimanapun rumah sakit manapun, di ruang ICU mana ada pasien boleh bawa handphone. Saya bawa handphone, bawa roll kabel, bawa charger, niat banget gitu kan. Nggak ada dokter, suster, security yang negor. Memang ada maksud rencana Tuhan. Saya disuruh bersaksi saat itu juga di ruang ICU. Itu udah saya masukin di YouTube saya. Bersaksi saat itu juga. Untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah dia hidup. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah dia tidak mati. Kuasanya dahulu, sekarang sampai selamanya tetap sama. Amin. Amin. Dan kita boleh percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Amin. Dan terus akhirnya pas saya masih mengalami masa kritis itu, karena saya udah nggak tahan, saya bilang sama Tuhan, kalau memang ini waktunya saya harus sudah kembali kepadamu, saya kembali kepadamu, tapi bersama Engkau Tuhan Yesus, gitu kan. Dan benar-benar sakit luar biasa, dan saya udah nggak sadar, udah mati setengah. Akhirnya saya udah berasa di antara alam nyata ini sama di alam yang akan datang gitu loh, di ruang ICU. Dan saya cukup kaget gitu, sekitar jam 7 atau jam 8 itu tanggal 1 September. Tiba-tiba suster bangunin saya, kaget, pikir saya udah nggak di bumi, ternyata masih di ruang ICU gitu kan.
cuman puji Tuhannya tangan saya udah nggak terlalu sakit gitu, seperti jam setengah 3 pagi subuh itu kan. Dan kemudian ada satu dokter Erik datang, nanti kamu jam setengah 8 malam kita akan melakukan tindakan CVC. CVC itu namanya Central Vena Catheter, karena vena saya udah hancur nih. Iya, jadi udah nggak bisa masuk infus lagi obat. Ini saya vena besar dibolongin tembus sampai ke jantung. Ya, itu ada foto-fotonya berdarah-darah itu. Nanti boleh lihat lah setelah selesai kesaksiannya. Masuk, obat masuk ke sini. Setengah 12 malam saya pendarahan dan puji Tuhan semuanya dalam perlindungan Tuhan dan aman. Nah, akhirnya waktu pas tanggal 5 September saya mengalami masa kritis, keajaiban mujizat Tuhan nyatakan di tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi. Itu saya ingat banget, Tuhan Yesus datang ke ruang ICU, ke ruangan saya. Walaupun saya nggak bisa lihat wajahnya, tapi ada sesuatu yang masuk ke ruangan itu seperti ngelingkupin saya. Itu ada rasa yang damai sejahtera, tenang, ketenangan luar biasa, kasih yang luar biasa gitu. Sampai saya nangis itu, nangis kayak anak kecil di ruang ICU itu. Tapi dokter susah ngeliatnya semua. Tapi mereka nggak ada yang berani masuk ke ruangan saya, nggak ada yang berani mereka. Karena udah areanya Tuhan itu dan saya gitu loh. Iya. Pas saya nangis jadinya Tuhan Yesus bicara di telinga saya. Dan sudah saya bagikan ini ke banyak orang kemanapun. Kemarin saya kesaksian juga di Indramayu, saya bagikan ini juga. Tuhan Yesus bilang ini ke saya, bilang, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Amin. Dan kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita ini, apapun yang engkau alami saat ini, kita tidak sendiri, tapi Tuhan Yes. bersama dengan kita. Amin. Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Yes. Amin. Dan akhirnya setelah Tuhan Yesus datang tanggal 6 September 2022, mujizat Tuhan terjadi. Di tanggal 7 September ya, tadi kan saya masih COVID kan, tiba-tiba pas di tes COVID langsung negatif. Dan saya sudah tidak hiperleukosit, jadi leukositnya normal di tanggal 7 September. Nah, bagaimana dengan leukemianya? Dan saya percaya Tuhan Yesus bekerja nggak setengah-setengah. Amin. Ya, amin. Dia akan menuntaskan segala sesuatu. Tuhan pasti akan bertanggung jawab atas Ya. kehidupan kita. Baik dalam masalah kesehatan, mungkin sakit penyakit keluarga apapun, Tuhan Yesus bertanggung jawab. Tuhan yang pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Amin. Yes. Dan akhirnya waktu pas tanggal tadi masih udah dites kan, negatif. Tanggal 8-nya saya dilakukan tindakan yang terakhir, yaitu untuk meneguhkan, kalau istilah kedokteran dipatenkan. Diambil susu tulang belakang saya ini, dibor, dimasukin alat, disedot 5 cc, diambil tulangnya sedikit ya. Tujuannya apa? Supaya menentukan jenis leukemianya itu tepat dan obat yang tepat. Jadi dosisnya tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, jadi harus tepat gitu. Dan akhirnya setelah dipatenkan, memang saya penderita kronik mieloid leukemia atau kanker darah itu yang kronik ya jenisnya, dan dikasih obatnya itu yang kemoterapi yang oral. Nah, saya bersyukur banget sama Tuhan, saya tidak jadi kemoterapi yang dimasukin lewat sini, lewat vena besar. Karena kalau itu harus nginep lagi di rumah sakit gitu. Dan akhirnya dicabut sama dokter. Dan tanggal 10 September 2022 saya diizinkan pulang sama dokter. Dan saya kemoterapi yang oral, pil. Obatnya ada saya bawa. Dan sampai sekarang saya masih kemoterapi oral. Dan saya bersyukur sama Tuhan, hasil pengecekan darah di bulan Oktober 2022, November 2022, Desember 2022, Januari di 2023 kemarin, itu semuanya hasil darah saya normal, baik dan sehat. Haleluya. Amin. Tapi tetap saya harus masih check up per bulan. Ya, nanti tanggal 7 dan 8 Februari 2023 ini, hari Selasa dan Rabu ya, saya akan datang lagi ke RS Darmais untuk check up lagi. Dan saya percaya pasti saya sudah sembuh total. Amin. Karena Tuhan Amin. Yesus Yes. menjadi pembela dalam Yes. setiap kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.